Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang diskriminan dan menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Anak-anak, apa itu diskriminan? Bagaimana cara menentukan diskriminan? Kemudian, bagaimana cara menentukan jenis akar dengan diskriminan? Silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan mempelajari materi diskriminan dan jenis akar persamaan kuadrat. Setelah menonton video ini, Bu Septi harapkan kalian dapat memahami konsep diskriminan persamaan kuadrat, menentukan diskriminan persamaan kuadrat, dan menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Sebelum kalian memahami apa itu diskriminan persamaan kuadrat, coba kalian ingat terlebih dahulu cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Masih ingat ya? Ya. Rumus ABC yaitu X12 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, kita coba untuk contoh soalnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. Masih ingat semua ya? Bagaimana cara menentukan akar-akar dari X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Berarti langkah pertama kita cari dulu A, B, dan C-nya. Dari sini berarti A-nya adalah 1, kemudian B-nya 1, C-nya juga 1. Kemudian kita masukkan ke rumus X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga kita beroleh min 1 plus minus akar 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 1 per 2 kali 1. Kemudian kita hitung 1 kuadrat ini 1, min 4 kali 1 kali 1 berarti minus 4. Sehingga kita peroleh min 1 plus minus akar 1 dikurangi 4 per 2. Nah, kemudian ini masih bisa kita sederhanakan yaitu min 1 plus minus 1 dikurangi 4 adalah min 3. Berarti min 1 plus minus akar min 3 per 2. Nah, sekarang kalian perhatikan bilangan akar min 3. Untuk bentuk akar, di dalam bentuk akar tidak boleh negatif ya. Berarti kalau di dalam akar ada negatifnya, berarti ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Atau dengan kata lain, akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah tidak real. Ya, jadi tidak ada akar real yang memenuhi. Sehingga tidak perlu kita lanjutkan lagi, karena akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0, tidak ada akar real yang memenuhi. Nah, kalian perhatikan, yang ada di dalam akar ini, yaitu B kuadrat min 4AC, ini bisa kita gunakan untuk menentukan jenis akar, yang nantinya akan kita namakan sebagai diskriminan. Nah, apa itu diskriminan? Kalian simak materi berikut. Diskriminan persamaan kuadrat. Jika bentuk umum dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka diskriminan dari persamaan kuadrat adalah D besar, sama dengan B kuadrat min 4AC. Contoh soal misalkan, tentukan diskriminan dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Dari sini, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Berarti di sini nanti A-nya 1, B-nya 3, dan C-nya 2. Seperti ini ya, A-nya 1, B-nya 3, dan C-nya 2. Kemudian kita masukkan ke rumus diskriminan. Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC.
Sehingga kita masukkan di sini, B-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 2. Sehingga seperti ini. 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 2. 3 kuadrat adalah 9, min 4 kali 1 kali 2, berarti min 4 kali 2, berarti min 8. Sehingga diperoleh D sama dengan 9 dikurangi 8. 9 kurangi 8 berarti D-nya adalah 1. Nah, berarti diskriminan dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0 adalah 1. Nah, seperti yang Bu Septi sampaikan sebelumnya, diskriminan dari persamaan kuadrat bisa digunakan untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Jika nilai D lebih dari 0 atau D positif, maka akar-akar ada 2 dan berbeda, atau sering disebut dengan real beda. Kemudian jika nilai D kurang dari 0 atau D negatif, maka akar-akarnya ada 2 tapi sama, sering disebut dengan real kembar. Kemudian jika nilai D sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah imajiner atau sering disebut dengan tidak real. Nah, untuk contoh soalnya kalian perhatikan. Tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan jenis akar, berarti kita harus mencari terlebih dahulu diskriminan dari persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Sebelumnya, kita cari terlebih dahulu, ini berarti nilai A-nya 1, kemudian B-nya min 6, ini ya, min 6, kemudian C-nya 9. Kemudian kita tentukan nilai diskriminannya. Kita gunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di sini B-nya adalah min 6. Berarti min 6 dikuadratkan dikurangi min 4 kali A-nya 1, C-nya 9. Kemudian kita hitung. Min 6 dikuadratkan adalah 36, min 4 kali 1 kali 9 berarti min 36. Sehingga 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Nah, berarti kalau D sama dengan 0, seperti yang bisa disampaikan sebelumnya, kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar yang sama, atau disebut juga dengan real kembar. Nah, apa benar persamaan kuadrat itu punya dua akar yang sama? Nah, sekarang kita cek apakah betul. Bagaimana cara mengeceknya? Untuk mengeceknya, kita gunakan rumus pemfaktoran ya. Kenapa? Karena ini persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan. Berarti X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Pertama kita cari dulu dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 9. Kemudian kalau ditambah hasilnya min 6. Berarti berapa? Berarti bisa min 3 dan min 3 ya. Berarti pemfaktorannya kita peroleh ini karena 1. Karena A-nya 1 berarti tinggal X min 3 kali X min 3 sama dengan 0. Kalian ingat kembali rumus pemfaktoran. Nah setelah itu X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 ya. Ini min 3-nya kita pindah ke kanan. Atau ini juga sama. X min 3 sama dengan 0. Berarti min 3-nya kita pindah ke kanan. Berarti X sama dengan 3. Nah, ini bisa kita lihat di sini X sama dengan 3. Kemudian di sini juga X sama dengan 3. Sehingga persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0 ini mempunyai dua akar yang sama. Sehingga sering disebut dengan real kembar. Itu ya. Nah, sekarang untuk soal yang kedua, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Sama, kita cari terlebih dahulu nilai A, B, dan C-nya. A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, dan C adalah konstanta. Berarti A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Kita cari dengan rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti menjadi D sama dengan
B-nya 5, berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 6. Berarti D sama dengan 5 kuadrat 25, min 4 kali 1 kali 6, berarti min 24. Sehingga D sama dengan 25 kurangi 24, yaitu 1. Nah, karena D sama dengan 1, berarti D lebih dari 0, atau D positif. Kalau D-nya lebih dari 0, berarti persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0, mempunyai jenis akar yang real berbeda, atau punya dua akar yang berbeda. Nah, sekarang kita cek apakah betul. Sama ya, kita cek dengan pefaktoran, yaitu X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0, bisa kita faktorkan menjadi X plus 3 kali X plus 2 sama dengan 0. Kok bisa? Lah ini caranya, kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya 6, kalau ditambah hasilnya 5, berarti 3 dan 2. Nah, kemudian sama langkah selanjutnya seperti yang kemarin, berarti X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3, atau X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Nah, dari sini kita lihat, di sini ada X sama dengan min 3, dan di sini ada X sama dengan min 2. Berarti persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar. Nah, ini jelas ya, dua akar yang berbeda. Sehingga sama ya kesimpulannya, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 ini punya dua akar real yang berbeda atau real beda. Sekarang yang ketiga, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus 5 sama dengan 0. Sama berarti A-nya 1, B-nya 3, dan C-nya 5. Kita cari diskriminannya pakai rumus B kuadrat min 4AC. Di sini B-nya 3, berarti 3 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 5. Sehingga menjadi 3 kuadrat 9, min 4 kali 1 kali 5, berarti min 4 kali 5, min 20. Sehingga D sama dengan 9 kurangi 20, berarti min 11. Karena min 11 ini adalah kurang dari 0 atau negatif, berarti persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus 5 sama dengan 0 ini tidak mempunyai akar yang real. Atau bisa ditulis jenis akarnya tidak real. Nah, sekarang kita cek apakah betul. Bagaimana ngeceknya? Kalau ini kan nggak bisa difaktorkan ya, berarti kita cari pakai rumus ABC. Nah, berarti kita masukkan ke rumus ABC, minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini kita masukkan, B-nya 3, berarti min B plus minus akar 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 5 per 2 kali 1. Sehingga hasilnya, min 3 plus minus, 3 kuadrat ini 9, min 4 kali 1 kali 5, berarti min 20, 2 kali 1 berarti 2. Nah, kemudian kita hitung min 3 plus minus 9 kurangi 20 berarti min 11 per 2. Nah, seperti yang kita lihat ya, di dalam akar ada negatif, berarti jelas dia tidak mempunyai akar real. Nah, terbukti ya. Nah, sekarang selain soal nomor 1, 2, dan 3, mungkin nanti kalian bisa menemukan soal variasi dari diskriminan persamaan kuadrat. Seperti apa? Seperti ini contohnya. Jika diskriminan dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0 adalah 4, maka nilai A adalah... Nah, di sini sudah ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus 4X plus 1 sama dengan 0. Ini sudah ada diskriminannya yaitu 4. Berarti dari sini kita ketahui A-nya adalah A, kemudian B-nya adalah 4, kemudian C-nya adalah 1. Kemudian tambah lagi ini ya, ada diskriminan dari persamaan kuadrat adalah 4, berarti D sama dengan 4. Nah, sehingga untuk mencari nilai A, kita bisa menggunakan rumus diskriminan. Kita pakai rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, sehingga kita masukkan saja, di sini D-nya kan 4, berarti 4 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya tetap A, C-nya 1. Sehingga seperti ini,
4 sama dengan 4 kuadrat min 4 kali A kali 1. Sehingga 4 sama dengan 16 ya, dikurangi 4A. Nah, kemudian mencari nilai A-nya bagaimana? Min 4-nya ini kita pindah ke ruas kiri. Sehingga min menjadi plus atau negatif menjadi positif. Sehingga 4A sama dengan 16, ya 16 tetap. Kemudian plus 4-nya ini kita pindah ke ruas kanan menjadi min 4. Sehingga 4A sama dengan 16 kurangi 4 berarti 12. Kemudian mencari A-nya tinggal A sama dengan 12 kita bagi dengan 4. Ini sama-sama dibagi 4. Berarti A ketemu sama dengan 3. Nah, nanti silahkan kalian bisa cari untuk soal-soal variasi yang lain ya. Banyak sekali soal-soal variasi dari diskriminan persamaan kuadrat. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah jelas belum penjelasan dari Bu Septi? Jika belum jelas, yuk mari kita diskusikan. Jika kalian sudah paham, segera dikerjakan tugasnya ya. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.